saya ingin mengatakan itu. Ya. Kan potensi kudeta kan tetap ada ya. Ya. Nanti seberapa besar Prof. Muradi bisa menjelaskan itu. Nah, kalau posisi TNI selalu diombang-ambingkan oleh kekuatan politik, Ya. apalagi kemudian sudah ada beberapa anggota TNI yang terpapar radikalisme. Ya. Nah, di sisi yang lain kemenangan Taliban di Afghanistan yang berhasil merebut kekuasaan, itu juga membuat euforia bagi kelompok radikal di Indonesia. Ya. Kira-kira seberapa besar itu potensi kudeta? Saya sih ngerasa mungkin nggak nyampe 5% dari total. Nggak sampai 5%? Nggak, yakin ya? Yakin. Karena begini. Kenapa? Kultur tentara kita beda. Bahwa tentara kita ada namanya gini, birthright ya, hak lahir. Nah, jadi ada tentara hak lahir itu ada beberapa negara. Indonesia, Turki, Aljazair itu punya hak lahir. Karena ikut proses dalam revolusi betul. Ya, wah ini saya punya bagian dari itu. Tapi dalam sejarah kita nggak pernah kejadian kudeta. Oke lah kita sebut kudeta 3 Juli, bukan kudeta itu. Tapi DITI misalnya pemberontakan ya. DITI kan juga melibatkan tentara. Nah, lihat waktu zaman DITI kan belum ada RERA. Proses RERA itu kan sebagian besar adalah orang yang marah karena secara physically, secara idea dia nggak bisa tidak bisa diangkat sebagai tentara reguler. Ini normal, Mas. Bisa nggak usah jauh-jauh ya di Timor Leste ketika terjadi proses mereka merdeka ya. Kan banyak juga Fretilin juga dipakai. Itu yang mereka marahnya luar biasa. Sama seperti kita bicara di Aceh waktu pas kemarin perdamaian. Nggak semuanya bisa kemudian jadi orang baik kan. Artinya maksud saya model-model seperti itu kita nggak pernah mengenal tentara kita kudeta. Secara langsung ya, saya nggak bicara kudeta yang merangkak. Saya buat saya itu diskusi panjang. Kudeta. Tapi kudeta itu ya kudeta dalam arti dia memang mengambil alih kekuasaan secara paksa gitu kan secara paksa dan dengan senjata. Tapi dalam konteks hari ini saya belum pernah membaca literatur ya dari mulai 45 sampai katakanlah 2020 2021 bahwa tentara kita punya watak memberontak, watak melakukan kudeta. Kalau memberontak kan mereka memang udah basicnya kan dia tentara rakyat, dia memberontak melawan. Faktornya banyak variabelnya ya. Itu jadi pertama itu Mas Karno. Yang kedua, saya ngelihat bahwa kenapa cuma 5%? Ya saya referensinya tadi bahwa Pak Ria Mijar Raikudu ada 3% yang radikal ini. Tapi radikal ini baru di ide, Pak. Kalau kita bicara soal tahapan 3% artinya itu general ya. Artinya hanya sebatas pikiran belum pada aksi. Belum. Jadi mereka kalau ngedumel marah tapi dijalankan. Adanya begitu kan? Tapi kalau 3% itu seandainya aktif ya, itu militan dan sementara untuk melakukan kudeta kan tidak harus 50% dari jumlah TNI. Yes, tapi buat saya itu baru di idea. Jadi kalau dalam tahapan tadi menjadi pelaku teror ya, radikalisme itu di ide itu baru mungkin levelnya basic banget. Jadi bahwa gini, ya disampaikan pemerintah salah, itu salah. Bisa contoh paling gampang gini, vaksin itu adalah dari Cina, misalnya gitu ya. Itu sebagian ada juga di internal ini terpengaruh ya. Walaupun ketika didesak, akhirnya mereka mau juga divaksin. Tapi itu ada, ide itu ada. Tapi buat saya, sampai katakanlah mungkin sampai hari inilah saya nggak meyakini mereka punya. Kalau rencana pengen ada semangat itu ada. Tapi saya lihat kalau kita membaca betul misalnya proses tahapan tahun 97 sampai 99 lah ya, ketika tentara kita lagi rapuh ya. Ada Pak Wiranto, ada Pak Prabowo. Toh itu pun aja Pak Wiranto dikasih surat tanda kutip super semar jadi dua itu ya katakanlah. Itu pun nggak diambil. Padahal Pak Wiranto sebagai Panglima TNI waktu itu momentumnya ada dan itu nggak dipakai. Kenapa nggak dipakai? Karena karakter tentara kita bukan karakter yang kemudian inisiatif untuk melakukan pemberontakan. Termasuk bahkan Pak Prabowo sekalipun. Pak Prabowo kan sempat dianggap dia merontak ke Habibie. Enggak. Dia hanya menunjukkan kemarahan dia. Karena ketika kemudian kita baca beberapa literatur ya, kekecewaan karena dia ngerasa tidak dipakai dan difitnah dan segala macam. Buat saya itu
normatif. Kita bahkan dikabarkan sudah bawa pasukan disertir waktu itu ya. Iya, tapi kan ya? tapi kan kondisinya kan ketika di hadapan nama senior segala macam, yang dibawa beliau kan juga ya mundur teratur. Kenapa? Karena dianggap ini nggak begini tentara kita. Artinya saya mengatakan bahwa mereka punya karakteristik memberontak karena basisnya adalah tentara rakyat, tentara pejuang dan sebagainya. Iya. Tapi dia bukan tentara yang kemudian punya karakteristik melakukan kudeta. Mengambil alih kekuasaan dengan cara militer ya. Saya nggak ngeliat itu sampai hari ini paling tidak. Sampai hari ini. Coba misalnya gini, contoh paling gampang lah. Ini kita sedikit ya. Dulu orang khawatir sama Pak Gatot Nurmantio. Wah, tapi paling gampang sederhana aja. Waktu kita diskusi lah ya. Saya ditanya gimana caranya menurunkan wibawa Pak Gatot. Saya simpel, ambil tongkat komandonya. Tongkat komando. Oh, tongkat komandonya. Artinya Pak, berhentikan dia. Begitu berhenti, ada nggak? Langsung meredup ya? Ada nggak? Nggak ada. Bahkan orang yang dianggap orangnya dia balik kanan. Kenapa? Karena itu karakter yang benar tadi tentara. Kalau saya nggak pegang tongkat komando, maka saya nggak patut untuk diikutin. Itu terjadi kok, bayangan dari mulai beliau di pensiun, saya ingat 2017 ya, Desember kalau nggak salah, tanggal 4 Desember. Saya agak khawatir karena masih punya pensiun hampir kurang setahun, 8-9 bulan kalau nggak salah. Masih punya waktu. Iya, makanya waktu itu saya ditanya, baiknya Pak Gatot ya Pak, karena bintang 4 ada banyak jadi kan, 3 kepala staf, 2 jadi ada 5, ada 5. Yang 3, yang 4 punya pasukan, yang 1 enggak. Tapi kan ini punya orang yang dia pegang. Tapi saya kan sudah aja diajak sebagai penasihat ahlinya Panglima gitu kan, ada nomenklatur baru lah gitu, supaya kemudian enggak tuh dibiarkan saja sampai 9 bulan enggak ngapa-ngapain. Ternyata meredup. Artinya apa buat saya? Karakternya memang bukan karakter tentara yang belelo lah. Ya, artinya tesisnya Prof Muradi tadi terkonfirmasi. Betul. Ya, bahwa sama seperti dulu, ingat nggak zaman tahun 74 kan dulu Wabakin punya masalah, kemudian Pangko Kaptip Sumitro juga masalah kan, sama siapa yang orang tangan kanannya Pak Harto itu, Ali Murtopo. Ramai mereka juga nggak ada tuh Pak Harto mau dikudeta kan enggak juga. Karena Pak Harto masih aktif kan sebagai tentara waktu itu kan. Bintang 4 dan masih aktif sebagai presiden dan bintang 4 juga. Jadi saya sih nggak lihat itu. Jadi kalaupun kemudian misalnya orang khawatir dengan hak politik yang dimelekat di TNI nanti gitu, saya kira ya zaman yang akan menjawabnya. Waktu akan menjawab. Tapi saya bilang, saya ngajar di banyak tempat di Sesko, di di Akmil dan segala macam, dari mulai katakanlah perwira pertama sampai perwira menengah senior lah ya di Sesko TNI. Karakter itu mereka marah, ada betul. Mereka marah, kondisi begini-begini. Tapi kemudian sebagai kemarahan mereka ada solusinya. Nah, tidak sampai angkat senjata. Itu yang kemudian saya kira agak berbeda dengan saya menyebut misalnya di Turki. Di Turki itu kan sebelum Erdogan kan tentaranya kan gampang banget kudeta. Kenapa? Karena mereka punya hak lahir dan hak sejarah. Wah, ini nggak boleh nih kalau tiba-tiba ada pemerintahan yang agak ke kanan dikit, diambil alihin begitu. Hal yang sama misalnya di di Thailand. Gitu juga kan, wah kalau nggak sesuai dengan berkali-kali itu. Dan mereka dan kalau di sana terbiasa sudah, karena kultur politik sipilnya nggak dewasa. Jadi mereka begitu diambil alih, ya dirangkul sama tentara mau gitu kan, terus begitu. Dan memang seolah-olah kan itu kalau di Thailand ya, itu kan seolah-olah direstui oleh raja. Makanya kemudian ketika pemerintah posisi tentaranya kan jadi kuat. Betul. Makanya dalam tanda kutip dapat restu dari raja. Nah, itu yang saya kira yang membedakan kita dengan berbagai yang agak mirip itu sebenarnya di Filipina ya. Di Filipina kemarin people power. Tapi setelah kemudian pasca siapa presiden perempuan itu Aquino itu mulai meredup juga pada akhirnya. Meredup karena Tentara dikasih fokus pada pekerjaannya ya, di bidang pertahanan negara, kemudian difasilitasi semua kebutuhan mereka, disejahterakan, mereka akan fokus dengan apa yang menjadi bagian penting dari peran dan fungsi mereka sebagai tentara gitu. Arroyo Macapagal
Arroyo kan pernah yang Perdana Menteri Perempuan setelah presiden, presiden yang di Filipina. Yang di Filipina. Iya, dia sempat ngalami pemberontakan, kudeta lah ya, tapi kan kecil sekali. Yeah. Itu kan kolonel siapa tuh ya, saya lupa namanya itu. Yang kemudian tidak terlalu punya reaksi politik apapun. Karena sekali lagi itu pelan-pelan meredup. Kenapa? Karena tentara juga pada akhirnya juga sama dengan kita sebagai labor ya. Labor itu sebagai orang yang bekerja. Kan bedanya saya ASN bekerja di buat negara, di kampus, mereka kan bekerja, makanya ada perdebatan apakah mereka sebagai labor atau sebagai fungsi-fungsi yang lain. Kalau fungsi normatifnya ASN, tentara, polisi sama sebagai labor. Makanya di banyak tempat misalnya polisi boleh bikin serikat pekerja. Kenapa tentara nggak boleh? Karena dia punya karakter berbeda tadi. Makanya kemudian dia tidak boleh walaupun pekerjaannya ya sama dengan pekerjaan polisi, tentara, atau polisi sipil dan sebagainya. Maksud saya ke depan mereka pada akhirnya akan punya sentimen kesatuan yang saya kira menjadi kuat. Ada awareness sendiri. Nah itu yang saya kira akan mengurangi fakta-fakta ataupun problem-problem yang sifatnya tadi yang mengarah kepada perlawanan terhadap esensi pemerintahan negara tadi. Gitu. Artinya, tapi bagaimanapun juga tetap harus diwaspadai ya. Saya Panglima TNI ke depan, ya, siapapun yang terpilih juga harus mewaspadai. Ya, saya gini Mas Kardino, untuk Panglima TNI ya. Setelah 2023 itu memungkinkan sekali bahwa itu adalah panglimanya dari Angkatan Darat. Tapi kalau hari ini prediksi saya nanti katakanlah bulan November ada pelantikan panglima baru, saya prediksi bukan dari Angkatan Darat. Karena apa? Karena kondisi faktual politiknya tidak dalam posisi yang kemudian memperkuat hipotesa awal saya tadi. Jadi saya bilang walaupun nanti misalnya panglima berikutnya Angkatan Darat, mungkin saja ada Dudung nanti. Pak Kasat dia akan jadi Kasat, mungkin ya. Kasat dia bisa jadi panglima nanti. Mengawal sampai 2025, dia 2026 panglima yang akan datang pensiun, betul. Mungkin Angkatan Darat ya. Berarti Prof Muradi ingin mengatakan peluang terbesar untuk calon panglima 2003-2024 ya. Yang sekarang bukan dari Angkatan Darat. Bukan dari Angkatan Darat. Saya nggak nyebut laut ya, tapi saya bukan dari Angkatan Darat. Bukan dari Angkatan Darat ya. Oke, kalau gitu sekarang bicara soal challenge, tantangan TNI. Baik secara domestik, dalam negeri maupun tantangan global. Misalnya kalau di ancaman luar negeri ada konflik lautnya selatan dan sebagainya kemudian efek Taliban dan sebagainya itu. Nah, itu gimana, Prof? Kalau saya sih normal. Apa saja kalau lihat buku putih pertahanan itu kan memang masih yang lama. Jadi berbasis tetap pada dalam negeri dulu. Dalam negeri ya lebih banyak sebenarnya extraordinary crime ya. Extraordinary crime itu adalah misalnya pelibatan mereka di teroris, kemudian anti teror, kemudian misalnya mereka juga membantu Pemda untuk menata kelola terutama di perbatasan ya. Itu kan juga menarik. Kalau yang sifatnya konvensional itu kan relatif nggak ada. Jadi hampir nggak ada serangan-serangan yang berasal dari negara luar ataupun yang berhadapan dengan misalnya gerakan-gerakan separatis, kecuali tadi di Papua. Di Papua pun kan sebenarnya masalah tata kelola saja sebenarnya di sini. Ya, hanya di Papua, yang lain sekiranya nggak ada. Bahkan di Aceh pun kemudian sekarang semua flat dan normatif. Itu tantangan pertama saya kira ya lebih kepada extraordinary crime. Bahkan muncul misalnya bahkan yang muncul misalnya di separatisme di Papua lebih banyak misalnya berkaitan soal akses ekonomi ya. Jadi kalau faktor utamanya. Kalau yang lain saya kira nggak ada ya. Nah, kalaupun kemudian bicara soal gimana isu yang lama, isu PKI, isu anti Cina gitu kan, saya kira ya itu bukan isu yang kemudian menjadi domain yang teman-teman TNI lagi. Karena isu ideologi kiri kanan kan politis sudah menjadi bagian wilayah pemerintah sebenarnya. Mereka hanya kemudian mengarahkan supaya tidak terjadi gerakan yang sifatnya mengarah ke arah sana gitu. Makanya kalau orang kemudian mengambil isu PKI, siapa yang disebut PKI itu? Nah, kita sederhana saja gitu. Apa kalau saya baca buku Das Kapital saya PKI komunis, atau saya punya buku
tulisannya Pak Aidit gitu misalnya, saya kamu jadi PKI kan enggak. Tapi di eranya Pak Gatot Nurmantio sebagai Panglima TNI waktu itu kan Betul. justru semakin menguat itu isu. Karena apa? Karena dalam tradisi politik politik pertahanan ya, kan harusnya di-guidance bahwa mereka harus outward looking, keluar. Makanya kemudian saya sih bukan senang ya, menunggu betul nih reaksi Panglima TNI gitu terkait dengan misalnya patroli kapal patroli Cina di kepulauan dekat Kepulauan Natuna. Ya. Buat saya itu penting direspon. Kenapa? Karena itu menjadi bagian penting dari ekspos mereka sebagai alat pertahanan negara. Yes. Kalau isu PKI, ya tadi saya bilang apa? Iya. Kalau bisa katakanlah saya dulu baca buku ini terus kenapa gitu kan pertanyaan. Nah ini diskusi karena zaman Pak Gatot saya kira guidance-nya tidak cukup kuat ya untuk mengarahkan bahwa dia harus lebih outward looking. Saya melihatnya lebih politis. Kepentingan lebih ke kepentingan politik. Iya, artinya kan sekarang pun nggak kejadian. Katakan misalnya tiba-tiba kalau kita bicara ngomong ya, misalnya kita basis daerah ya. Di tahun 55 itu, tahun pemilu 1955 itu kan basisnya kan nggak berubah. Sekarang di Jawa Barat misalnya kan, ya PNI. Dulu Masyumi kan biasa-biasa aja. Sekarang misalnya yang menang justru Gerindra kan. Dinamis. Jawa Barat sangat dinamis. Artinya Gerindra yang menang. Bayangkan itu kemudian kalau normalnya dia basisnya Masyumi kan P3 atau PKB di situ. Iya. Atau P3 lah ya, atau misalnya partai yang kemudian punya klaim sebagai basisnya. Artinya semakin cair lah ya. Cair betul dan saya nggak menangkap ada satu gerakan kecuali misalnya ada karakteristik yang ingin mengubah ideologi negara. Dan kalau yang sebelah kiri saya nggak lihat. Kalau saya misalnya, karena dia sudah mix dengan kebijakan politik. Contoh gini Mas Karen. Contoh misalnya gini, misalnya soal reformasi agraria. Sampai zaman Pak SBY misalnya awal Pak SBY memimpin, isunya kan jadi sangat kiri banget. Tapi sekarang kan kemudian ada reclaiming tanah bisa kemudian diklaim, kemudian bisa diproses dan mereka bisa mendapat haknya. Itu yang kemudian dilakukan oleh Presiden ketika membagi sertifikat tanah yang mungkin puluhan tahun nggak punya, sekarang dia punya. Artinya apa? Dia sudah include. Tapi bukan domainnya PKI, tapi domainnya itu bagian dari domain bahwa itu hak politik memperjuangkan keadilan seperti itu. Tapi kan itu kan dianggap sebagai isu domain PKI kan. Iya, dulu ini kan rame kan terminologi PKI lah dulu komunis waktu itu. Tapi makanya sekarang begitu itu lebih kuat dan sudah include dengan kebijakan politik kayak sekarang yang kedua misalnya soal pembagian sembako lah ya. Dulu kan nganggap wah ini sangat, tapi itu Pak SBY melakukan yang sama. Selama 10 tahun ya dia berbagi istilahnya uang itu PLT itu yang memang itu pada akhirnya kemudian juga dianggap sebagai ya tadi itu kan pendekatan kiri banget sebenarnya kan. Charity kan orang kasih, orang nggak punya uang kita kasih, kita modal dan segala macam. Dan dalam beberapa bahasa yang paling penting misalnya justru isu-isu yang sangat kiri misalnya kalau kita nyebut misalnya isu sangat kiri itu soal perkawinan sejenis kan belum bisa di sini. Nah, ya kan? Itu kan liberal. Ya, tapi kan irisannya sama dengan teman-teman kiri kan itu memungkinkan. Artinya isu itu bisa bareng-bareng kan sama dengan teman-teman kiri dan liberal tadi gitu. Jadi saya sih nangkep di internal nggak. Yang justru saya bilang tantangan eksternal ya tantangan tadi Laut Cina Selatan, kemudian misalnya proses penguatan pangkalan militer Inggris pangkalan militer di Australia, pangkalan militer Amerika di Australia di Darwin itu patut kita lihat. Kemudian juga perlu misalnya kita juga mengembangkan basis pangkalan militer baru. Misalnya kan kita dulu pengen mengembangkan Kostrad, ya sekarang yang grup 4 kan geser ke Biak sekarang itu kan pengembangannya. Atau misalnya saya kemarin dan teman-teman misalnya ngedorong mengembangkan marinir sebagai angkatan keempat. Ya, ini kan model kayak tapi kan belum memungkinkan. Oke lah kalau belum memungkinkan, marinir kita dorong misalnya jadi naik statusnya dari setara bintang 2 menjadi bintang 3 kan. Ini kenapa? Supaya karena makin besar. Dan mereka sudah punya banyak basis, mereka sudah punya banyak titik yang saya kira menjadi penting. Apalagi misalnya dikaitkan dengan IKN, ibu kota negara baru kan saya kira itu juga menjadi salah satu yang saya kira
penting. Kenapa? Karena kita beririsan satu pulau dengan negara lain. Selama ini kita nyaman misalnya di Jawa kan, nggak ada irisan negara-negara, tapi ketika di IKN maka dia butuh butuh pendekatan yang jauh lebih strategis, jauh lebih lebih ketat dan jauh lebih memastikan rasa aman tadi. Karena itu menjadi bagian penting dari cakrawala global kita melihat Indonesia sebagai satu bagian dari poros maritim dunia begitu. Oke. Baik, Kang Muradi, kita sudah sampai pada penghujung. Siap. Makasih banyak. Acara. Sekali lagi terima kasih telah hadir di Bongkar Insight. Ya, nanti ke depan insya Allah kita bisa bincang-bincang lagi. Siap, insya Allah hadir. Jangan pernah bosan. Pasti untuk memberikan pencerahan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin. Dan memperkuat NKRI. Amin. Terima kasih banyak sama-sama. Baik, pemirsa Sultan TV, ya, itulah tadi kita bongkar tentang teka-teki siapa calon Panglima TNI. Ya. Tapi apapun kata mereka, ya, siapapun yang memiliki preferensi untuk mendukung salah satu calon, ya, nanti endingnya tetap berada di tangan presiden, karena presidenlah yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk memilih Panglima TNI. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain kesempatan di acara Bongkar. Terima kasih Om. Sama-sama. Udah habis ya? Udah. Udah.